Ya, sudah recordingnya sudah. Bu, buka masker aja ya. Ya. Ibu ngapuk. Aman Bu, nggak ada corona Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semangat gati nih gimana Bu? Ya, semangat. Ya, semangat. Melihat anak sehat jadinya ya. Itu harapan Ibu semua sehat walafiat bisa belajar dengan baik. Ini background Ibu gini nih, background spesial Ibu buatkan ya. Berisi kasma, berisi gini ya. Kalau anak mau, ya kalau anak mau nanti Ibu share backgroundnya ya, taruh di background kamu. Bisa ditambahkan, nanti caranya nambahkan cari aja di Google ya, gimana cara menambahkan gitu. Bagi yang akun pribadi tidak masalah, bagi yang akun ID belajar itu ada cara tambahnya begitu ya. Itu termasuk pengetahuan anak. Baik ya, hari ini kehadiran anak sudah terekam, jadi sudah ada catatan begitu di chat di Google kan sudah terekam ya untuk belajar gitu. Jadi itu nilai plusnya untuk anak yang hadir begitu ya. Bagi yang berhalangan apa itu kan di luar kehendak gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi 3.3 gitu ya. Pengetahuannya 3.3. Kalau keterampilannya 3.4 gitu ya. 3.4. Kok 3.4? 4.3 gitu ya. Keterampilan. Jadi nilai pengetahuan, nilai keterampilan begitu ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu lanjutan dari ke hati ya, keanekaragaman hayati ya. Jadi di kelas 7 SMP sudah anak dapatkan ini. Sekarang anak pelajari lagi kembali gitu ya. Nah, dari beraneka ragamnya makhluk hidup begitu ya ke hati itu, maka bagaimana caranya anak mengetahui dengan mudah begitu ya makhluk hidup itu gitu ya. Mencari makhluk hidup yang ciri-cirinya begini begitu ya. Gimana caranya? Nah, perlu adanya pengelompokan makhluk hidup ya. Cabang yang mempelajari mengenai seluk-beluk makhluk hidup gitu ya. Di biologi itu cabangnya namanya taksonomi ya. Dalam ruang lingkup anak sudah mempelajari cabang biologi yang mempelajari seluk-beluk mengenai pengelompokan makhluk hidup taksonomi. Sedangkan bapaknya taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Beliau yang dianggap sebagai ilmuwan yang memegang peran dalam dunia pengelompokan makhluk hidup. Nah, ini materinya ya, klasifikasi makhluk hidup. Nama SMA 1 Semarapura. Berikutnya kita lanjutkan slide berikutnya ya. Ya, apa kompetensi dasar artinya yang akan anak harapkan dari pembelajaran ini ya, yaitu memahami prinsip-prinsip ya. Jadi prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, dalam 5 kingdom yang akan anak pelajari. Ada yang 2 kingdom, 3 kingdom, 6 kingdom, Bu. Oh, ada, enggak masalah. Yang anak kuasai, yang ini minimal syaratnya ya. Lebih lanjut boleh gitu ya. Sedangkan indikator ya, indikator pencapaian kompetensinya artinya ini akan berhubungan dengan soal-soal gitu nak ya. Yaitu yang pertama menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan gitu ya, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, menentukan tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat, menjelaskan pengelompokan makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi sederhana. Ya. Jadi kunci sederhana begitu ya. Melalui determinasi. Nanti yang keempat itu ada membuat kladogram gitu ya, memahami kladogram dan mempraktikkan. Itu keterampilan punya ya, 4.3-nya. Ya ini untuk pengetahuannya 3 sampai 4 indikator gitu ya. Jadi dari 4 indikator ini bisa dibuat soal 20 berapa bisa sesuai dengan kebutuhan ya. Nah berikutnya
Anak perhatikan ya, dari keanekaragaman hayati itu kita ambil tanaman yang sangat baru ya, populer. Kalau anak tadi di Google itu ada ya. Ini adalah jerpaya ya. Nah, tanaman ini tanaman jerpaya. Perhatikan tanamannya ya. Kok aneh begitu ya? Apa itu jerpaya, Bu? Gitu ya. Ada yang tahu? Iya, jeruk pepaya gitu ya. Seperti jeruk dia, dalam dagingnya seperti pepaya begitu ya. Ini namanya jerpaya. Saja di Google ada. Berikutnya ya, ini ada tumbuhan lagi yang baru ya, dari hybrid ya. Persilangan begitu ya. Ini namanya lemato gitu. Apa Bu lemato Bu gitu? Yaitu lemon dan tomat. Iya, dagingnya ini tomat. Ini dagingnya tomat. Ini luarnya casingnya ya jeruk begitu ya. Nah, ini tanaman-tanaman yang demikian ya, yang ada di alam. Sehingga dari pengamatan anak ini tentunya anak akan bertanya ya, apa nama tanaman tersebut gitu, pasti anak bertanya ya. Apa dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanaman tersebut gitu. Apakah buahnya, dagingnya, daunnya, kan begitu ya. Kemudian dalam sistem klasifikasi tanaman tersebut termasuk dalam tingkatan takson apa. Nah, ini tentunya anak belajar dengan langkah-langkah metode ilmiah. Ada masalahnya apa? Oh, ada tanaman aneh-aneh Bu gitu misalnya. Data itu kan begitu ya, identifikasikan atau observasi gitu istilahnya ya, baru terus langkah-langkahnya diikuti kan gitu ya. Nah, berikutnya pengertian klasifikasi. Apa itu klasifikasi gitu ya? Adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan, baik itu ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan kekerabatannya, jauh dekat hubungan ya. Nah, itu pengertian klasifikasi, adalah pengelompokan makhluk hidup ya berdasarkan persamaan ciri. Titik 2 buat sendiri. Persamaan ciri apa yang anak cari? Morfologi apanya, anatomi itu bisa anak tambahkan sendiri. Seperti anak juga di kelas-kelaskan ya, ada kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, semuanya adalah kelas 10 ya. Lebih mudah mana mencari anak di kelas-kelaskan atau kelas 10 saja kan begitu ya. Misalnya ibu mau mencari Nitiari Utami gitu, kelas berapa dia, kelas 10 apa Bu? Nah, pasti begitu nak bertanya ya. Ya itu. Baik, berikutnya tujuan klasifikasi. Apa tujuannya gitu ya? Yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis gitu ya, agar mudah dikenal. Jadi diuraikan, mendeskripsikan gitu. Ciri-cirinya dikenalkan. Oh, ini ciri-cirinya begitu ya. Kemudian yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Jadi setelah anak tahu ciri-cirinya, kelompokkan gitu ya. Itu tujuannya ya. Kemudian tujuan berikutnya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup. Jadi perubahan perlahan-lahan ini ya, makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Jadi dari tadi kekerabatan, nah itu yang akan mempengaruhi ya. Berikutnya ya, nah apa manfaatnya dari klasifikasi gitu ya? Yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Jadi demikian banyaknya organisme, jadi mempermudah ya. Kemudian untuk melihat hubungan kekerabatan. Jadi mempermudah untuk melihat hubungan kekerabatan. Itu dua manfaatnya ya. Manfaat yang lainnya bisa anak cari sendiri ya. Kemudian dasar-dasar klasifikasi. Nah, apa yang dipakai untuk mengelompokkan makhluk hidup? Yaitu berdasarkan persamaan ya. Dari persamaan kemudian
berdasarkan perbedaan sama-sama dikelompokkan gitu. Kemudian beda-beda dikelompok dipisahkan kan gitu, dikelompokkan dipisahkan. Kalau persamaan disamakan, dikelompokkan, kalau berbeda dipisahkan kan gitu ya. Kemudian berdasarkan manfaat. Berikutnya berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Morfologi itu bagian luar tubuh ya, baik itu tumbuhan maupun hewan, dan anatomi itu organ-organ dalam gitu ya. Kemudian berdasarkan ciri biokimianya, apakah zat yang menyusun gen begitu ya, itu ada ADN gitu ya, ada ARN, itu tersusun atas senyawa-senyawa kimia gitu ya. Kemudian itu dasar-dasarnya ya, berikutnya adalah macam-macam klasifikasi. Di sini ada 3 klasifikasi ya. Ada klasifikasi alami, ada klasifikasi buatan, ada klasifikasi filogenetik. Nah, apa itu klasifikasi alami begitu ya? Klasifikasi alami atau klasifikasi natural ya, natural selection. Ini adalah pengelompokan pada sistem yang dilakukan berdasarkan karakter-karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Jadi penampakan yang mudah diamati gitu ya. Pada umumnya berdasarkan karakter morfologi. Jadi dasarnya itu yang dipakai untuk klasifikasi alami ya, berdasarkan karakter yang mudah diamati dan morfologinya. Nah, pelopor daripada klasifikasi alami ini yaitu Carolus Linnaeus atau Carl von Linné gitu ya, berbahasa Swedia ya. Ia adalah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar klasifikasi termasuk sistem penamaan binomial nomenklatur gitu ya. Nah, pada klasifikasi alami, tumbuhan biasanya dikelompokkan berdasarkan morfologi dari alat perkembangbiakannya. Jadi dari bunganya, kemudian tipe bijinya, kemudian morfologi akar, batang, dan daun. Jadi itu yang dipakai untuk mengelompokkan. Jadi alat reproduksinya, bunganya berapa kelipatannya, apakah 4, 5 gitu misalnya ya. Kemudian termasuk tipe biji berkeping 1, berkeping 2, morfologi akar begitu ya. Batang apakah berkambium enggak, dan daunnya. Sedangkan pada hewan biasanya dikelompokkan berdasarkan jumlah sel, keberadaan tulang punggung atau vertebrae ya, saluran pencernaan, sistem rangka, dan lain-lain. Jadi kelompokkanlah dalam klasifikasi alami ya, natural. Sedangkan berikutnya klasifikasi buatan ini menurut kepentingan manusia ya. Berdasarkan apa pengelompokan klasifikasi buatan itu, hal ini akan dihubungkan dari karakter-karakter ya yang ada pada makhluk hidup itu yang dihubungkan dengan kepentingan manusia. Misalnya pada tumbuhan, cara penggolongannya diantaranya berdasarkan umur tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan semusim atau setahun atau anual ya, cabai begitu ya, tanaman tomat, tanaman bunga matahari. Kalau misalnya tumbuhan tahunan juga ya, jati yang begitu ya, apokat, jambu air, dan lain sebagainya. Kemudian menurut kegunaannya, maka dikelompokkan tumbuhan itu menjadi tumbuhan pangan gitu ya, kebutuhan pangan, padi, singkong, kentang gitu. Kemudian kalau kebutuhan kegunaan untuk obat gitu ya, mahkota dewa, sirih yang begitu ya, daun kalau di Bali daun dap-dap itu ya, gitu, dap-dap yang gitu, binahong yang itu bisa dipakai obat-obatan baik tradisional gitu ya, menurut kegunaannya. Kemudian ada tanaman perkebunan, iya ini mahoni, gaharu, dan lain sebagainya. Berikutnya menurut
kegunaan habitatnya, tempatnya, maka dikelompokkan tumbuhan itu menjadi yang xeropet, itu tumbuhan yang hidup pada daerah kering seperti kaktus gitu. Kemudian ada tumbuhan habitatnya hidropit, tumbuhan air, kangkung, teratai begitu ya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kandungan zat gizinya ya, atau ini ada yang masuk nih ya baru. Atau zat utamanya ya, dalam pengelompokan ini dikenal diantaranya sumber karbohidrat ya, seperti padi, singkong, sagu, dan lain-lainnya. Jadi ada gizi ya, zat utamanya. Kemudian tumbuhan sumber protein seperti apa? Kacang kedelai, kacang hijau gitu ya, kacang tanah, sumber protein tuh. Kalau sumber lemak ya seperti kelapa sawit, kemiri, wijen. Melalui pengelompokan secara artifisial buatan ini akan memudahkan kita untuk mengenal sehingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Nah, itu klasifikasi alami dan buatan ya. Berikutnya ada klasifikasi filogeni ya. Klasifikasi filogenetik ya. Ini adalah sistem klasifikasi filogenetik, suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan apa? Garis evolusinya ya, atau sifat perkembangan genetik, filogenetik, genetik ya. Organisme sejak sel ya, kemudian dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Jadi perubahan perlahan-lahan begitu ya, evolusi ya. Berbeda dengan revolusi gitu ya. Kalau evolusi perlahan-lahan, revolusi cepat gitu ya. Pada sistem klasifikasi biologi ini terkadang ada organisme yang secara morfologi berbeda. Morfologinya, bentuk luarnya berbeda. Namun secara kenyataannya memiliki karakter genetik yang dekat. Misalnya seperti burung penguin gitu ya. Dianggap burung dia ya, padahal dia termasuk mamalia kan begitu ya. Itu salah satu contoh nak ya. Nah, demikian dari 3 klasifikasi ya. Klasifikasi apa namanya? Alami, buatan, dan filogenetik. Berikutnya kita akan lanjut dengan ya, ini klasifikasi sistem alami, dibuatkan bakarnya seperti ini ya. Alami ya, tumbuhan, ada semak, ada herba, ada pohon. Kalau pohon, tumbuhan yang berbatang itu pohon ya. Kalau semak seperti melati itu ya, beluntas itu semak itu. Lihat tanamannya, bagi yang sudah punya tanaman itu perhatikan, kalau tidak di Google cari ya. Kemudian herbal ini ya seperti rumput yang begitu ya. Berikutnya sistem buatan. Nah, ini sudah. Berikutnya sistem filogenetik. Ya, ini Bapak bertolak dari Bapak evolusi ya, Darwin. Sistem klasifikasi modern. Nah, dianggap modern ini. Karena disusun melihat keturunan dan kekerabatannya. Nah, ini nanti akan dibuatkan suatu kladogram ya dari klasifikasi sistem filogenetik ini. Berikutnya ya, perkembangan klasifikasi filogenetik. Ya, jadi dari perkembangan kekerabatan, klasifikasi ya menurut hubungan kekerabatannya itu ada sistem 2 kingdom. Nah, jadi tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi ya, kingdom itu kerajaan ya nak ya. Paling besar jumlahnya kingdom gitu ya. Dikemukakan oleh Aristoteles. Ini membagi 2 menjadi dunia tumbuhan dan dunia hewan gitu ya. Itu. Jadi hewan tumbuhan. Kalau hewan bergerak, kalau tumbuhan tidak gitu. Kemudian berikutnya ada 3 kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Ini dibedakan menjadi 3 kingdom. Apa? Protista tambahannya ya.
plantae dan animal tetap 3 kingdom. Nanti ada kalau ada pertanyaan 3 kingdom apa? Ini tunjukkan protista, plantae dan animal. Kemudian berikutnya sistem yang 4 kingdom. Nah, ini siapa mencetusnya? Hebat Copeland gitu. Dibagi menjadi 4 kingdom. Apa tambahannya selain plantae dan animal? Ini ada Monera. Monera dan protista. Kalau di sini protista 3 kingdom, kalau di sini tambah lagi 1 Monera, jadilah 4 kingdom ya. Monera, protista, plantae dan animalia. Nah, sekarang yang 5 kingdom yang kita pakai untuk sekarang patokannya yang 5 kingdom. Ini dibukakan oleh Robert H. Whittaker. Ya, ini yang 5 kingdom. Apa saja kingdomnya itu? Yaitu kingdom Monera, ya. Ini terdiri dari bakteri ya. Monera cirinya prokariotik, belum ada selaput membran inti, itu prokariotik ya. Itu Archaebacteria dan Eubacteria. Jadi Monera ya. Yang kedua protista. Hewan-hewan satu sel atau banyak sel sudah ada pembatas intinya. Kemudian ini tambahkannya kingdom fungi. Kalau pada 4 kingdom funginya jadi 1 dengan plantae, kalau di sini beda ya. Jadi ini tambahannya kingdom fungi. Monera, protista, fungi, plantae dan animalia. Ini yang 5 kingdom. Berikutnya sistem 6 kingdom. Ini dikemukakan oleh Carl Walsh ya. Yaitu apa tambahannya ya, selain tumbuhan, hewan, ini ya. Nah, ini moneranya yang dibedakan lagi, dipisah dia. Kingdom Eubacteria, kingdom Archaebacteria. Kemudian protista dan fungi. Jadi ini 6 kingdom, perkembangan dari yang 5 kingdom. Kalau 5 kingdom di sini fungi, monera, protista, fungi, plantae dan animal. Kalau 6 kingdom, tumbuhan, animal, nah moneranya dipecah jadi 2, sehingga kan tambah lagi 1 jadinya. Moneranya ada Eubacteri, bakteri sejati gitu, ada Archaeobacteria. Ini bakteri yang masih prokariotik ya. Kemudian protista dan fungi. Nah, itu pembagian daripada macam-macam klasifikasi ya. Berikutnya ya, klasifikasi dalam biologi modern gitu ya. Tahapannya dalam klasifikasi, apa langkah-langkahnya ya dalam membuat klasifikasi dalam biologi modern ya. Tahapannya yang pertama yaitu pencandraan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi dicandrakan di data gitu ya. Kemudian pengelompokan berdasarkan ciri-ciri. Kemudian pemberian nama taksonnya dia. Pada tingkatan apa dia diberi nama begitu ya. Jadi 3 langkah ini yang selalu dipegang ya dalam tahapan klasifikasi. Jadi pencandraan ciri-ciri makhluk hidup, jadi identifikasi ya, identitas ya. Kemudian pengelompokan, setelah tahu identitas makhluk hidupnya itu dikelompokkan, kemudian setelah dikelompokkan diberikan nama taksonnya. Apakah dia berada pada tingkat spesies, apakah dalam tingkat genus dan lain sebagainya ya. Kemudian nah ini urutan tingkatan takson dalam klasifikasi ya. Nah, anak perhatikan ya. Nah, kok ke sana dia? Loh, kok ke sana dia? Anak perhatikan tingkatan dalam taksonnya ya. Nah, ini. Ya. Jadi tingkatan paling tinggi yaitu kingdom. Jadi jumlah makhluk hidupnya banyak. Karena cirinya kan semua makhluk hidup gitu. Semua kerajaan. Ya, apakah hewan, tumbuhan gitu. Jadi 1 kingdom. Sekarang tingkatan di bawah daripada kingdom yaitu phylum atau phylum kalau hewan ya. Kalau klasifikasi hewan anak
lihat dulu filum apa divisio. Kalau filum pasti hewan, kalau divisio pasti tumbuhan. Di sana akan menentukan ya kalian benar atau tidak membuat klasifikasi atau menjawab dari tingkatan klasifikasi apakah ini gitu ya. Dari tingkatan ini ya, filum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. Di bawah filum itu ada kelas, kalau di Indonesia kelas ya, kalau bahasa Latinnya klasis gitu ya. Jadi semakin ke bawah tingkatannya, semakin dekat kekerabatannya, hubungannya semakin erat gitu ya. Dalam filogenetiknya ya, semakin banyak cirinya, semakin banyak persamaannya, tapi jumlah daripada hewan atau tumbuhannya semakin sedikit karena kan dia spesifik gitu ya. Kalau semakin tinggi tingkatan klasifikasinya, hubungan kekerabatannya sedikit ya, tetapi jumlah organismenya banyak gitu ya. Nah, itu prinsip dasar yang harus anak pegang ya nak ya. Jadi setelah ordo atau bangsa ada familia atau suku, berikutnya genus, jenis. Jadi jenis sudah menunjukkan hewan atau tumbuhan apa yang kamu hadapi gitu. Ya, misalnya contoh ya. Contoh ini ya. Ibu ambil contoh satu, kita dihadapkan pada jeruk ya, tanaman jeruk gitu ya. Filumnya, apa filum? Divisionya apa begitu ya? Divisionya adalah spermatopita. Dunianya apa? Plantae gitu ya. Dunianya plantae. Kemudian dunia atau kerajaannya plantae ya. Kemudian divisinya spermatopita. Mengapa spermatopita, Bu? Nanti dalam tumbuh mempelajari plantae anak akan dapatkan ya, atau di SMP sudah semua tumbuhan yang memiliki alat kelamin gitu ya, spermatopita. Berikutnya kelasnya adalah Angiospermae. Berikutnya ordonya yaitu Dicotyledonae, familinya Rutaceae, Rutaceae gitu ya. Itu menunjukkan famili atau suku dari tumbuhan berisi akhiran CAE gitu ya. Nah, kemudian genusnya atau marganya Citrus. Nah, untuk jenisnya namanya Citrus macrocarpa. Jadi itu tingkatan salah satu contoh untuk ya mempergunakan tingkatan atau kontakson dalam klasifikasi. Jadi kalau sudah spesies atau jenis citrus gitu ya, sudah menunjukkan jenis daripada tumbuhan itu, berarti jeruk lebih banyak persamaannya gitu ya dibandingkan marganya. Misalnya marganya apa itu? Marganya yaitu citrus gitu ya. Kalau jenisnya Citrus macrocarpa gitu ya. Nah, nanti dalam membuat tata nama ini yaitu yang disebut dengan binomial nomenklatur, itu ada aturannya ya. Nggak sembarangan membuat nama-nama begitu ya. Ada aturannya. Kalau anak menulis bagaimana, kalau mengetik bagaimana begitu ya. Nah, itu contoh dari urutan tingkatan takson dalam klasifikasi dan contoh tumbuhannya ya. Berikutnya bagaimana mempergunakan kunci determinasi ya. Kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini adalah untuk pengenalan, untuk identifikasi daripada apa tumbuhan ataupun hewan tersebut. Dalam perancangan kunci determinasi itu menggunakan model dikotomi. Jadi pada setiap nomor
Anak perhatikan halaman berapa itu yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Buku paketnya anak perhatikan ya. Yang berisi kunci determinasi. Halaman 74 ya. Sudah? Ya. Pada setiap pernyataan akan diteruskan menuju nomor baru yang akan mengarahkan pada dua pernyataan berikutnya. Nah, ada kan 1A, 1B, gitu ya. 2A, 2B. Demikian seterusnya ya. Di sebelah kanannya, di sana anak lihat ada angka ataupun nama hewannya di sana. Kebetulan anak dikasih contoh hewan gitu ya. Lagi sebentar Ibu kasih contoh tumbuhan. Jadi dua anak punya pengetahuan. Tadi di buku paket anak ada hewan, di buku paket cover hijau ada tumbuhan gitu ya. Pada setiap pernyataan akan diteruskan menuju nomor baru yang akan mengarahkan pada dua pernyataan berikutnya. Ya. Hingga pada akhir akan berhenti pada nama identitas dari organisme tersebut. Nah, contoh sekarang ya. Contoh untuk anak di buku paketnya. 1A, serangga tidak bersayap. Nah, ada titik. Terakhir ada angka 2. Apa artinya angka 2? Angka 2 itu anak pakai untuk mendeterminasikan. Cari kedua gitu artinya anak ya. Nah, cari kedua. Yang 1A, serangga tidak bersayap. Cari kedua. Kalau 1B, serangga bersayap begitu. Yang mana anak temui serangganya bersayap apa tidak gitu. Kalau anak temukan yang bersayap, anak lanjutkan ketiga. Kalau anak menemukan tidak bersayap, ya kalian menuju ke nomor 2. Nah, kita pilih yang nomor 1A ya. Serangga tidak bersayap, lanjutkan kedua. Yang 2 anak pilih yang mana? Dari ciri-ciri serangga yang anak dapatkan. Ternyata anak pilih 2A, serangga berupa ulat atau belatung. Nah, titik, ketemu di sebelah kanannya larva serangga. Jadi apa artinya? Artinya larva serangga memiliki kunci determinasi 1A, 2A gitu ya. 1A, 2A gitu ya. Jadi kunci dikotomi dari larva serangga 1A dan 2A. Udah ngerti dah? Ngerti apa tidak? Ngerti apa belum? Belum ngerti apa sudah? Mempergunakan kunci determinasi. Ya. Mempergunakan kunci determinasi. Nah, kalau di slide yang Ibu sampaikan di sini adalah tumbuhan ya. Tumbuhan ya yang sudah Ibu ambil dari buku paket hijaunya, cover hijau. Di sini ya, Ibu jelaskan di sini. 1A ya, tidak mempunyai akar, batang dan daun. Jadi ada titik-titiknya 3. Artinya anak determinankan ini ke nomor 3. Nah, anak cari 3. Jika yang anak amati adalah ukuran tubuhnya kecil, mikroskopis tumbuhan itu, anak lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Nah, jika tumbuhan yang anak amati itu berwarna hijau, ya, biru, abu-abu atau kehijauan, maka anak ketemu dah. Oh, dia termasuk kelompok daripada tumbuhan alga gitu ya. Nah, apa artinya 1
A begitu, 3 A begitu ya, dan 6A tersebut itu merupakan kunci dikotomi dari identitas alga gitu ya. Jadi alga memiliki kunci dikotomi 1A sudah, 3A dan 6A gitu ya. Nanti kalau anak diberikan soal begitu ya, diberikan tabel begini. Kemudian manakah termasuk kunci determinasi atau kunci dikotomi alga gitu ya. Ya kalau lebih cepatnya ya anak boleh cari dari bawah ini biar smart gitu ya, seperti cepat-cepat gitu. Cari alganya dulu. Nah, di sini ada angka 6. Mana yang ada angka 6-nya pilih. Oh, ketiga dia gitu ya. Mana yang ada tiganya? Oh, ke satu gitu ya. Nah, itu smart, cara berpikir smart ya. Tapi kalau anak menemukan dengan langkah-langkah urutnya, harus dari nomor ini, nomor kecil patokannya ya. Cari di belakangnya ya. Lanjut determinankan kemari gitu ya. Kemudian ke-6 lanjutkan ke 6 begitu ya. Nah, itu daripada kunci determinasi ya cara kerjanya. Nah, jadi demikian ya Nak ya untuk materi Pikon kita pertama, klasifikasi pertama yaitu menggunakan kerja kunci determinasi. Kemudian di sini ada pengelompokan ya, pengelompokan daripada sistem klasifikasi. Itu ada 3 ya. Nah, ini anak pahami, cari contoh-contohnya, kemudian prakteknya adalah kunci determinasi. Nah, untuk kladogramnya silakan anak cari ya, dari kemudian di buku paket pelajari dengan baik, itu tugas itu ya, baca-baca, pelajari, buat di buku portofolionya. Jadi karena buku paket anak lengkap, buat di buku portofolionya ya. Kalau yang cover hijau tidak ada demikian, nanti ibu tambahkan dengan kladogramnya gitu ya. Nah, baik Nak ya, ada pertanyaan dulu? 1-2 orang aja. Dari materi ini ada pertanyaan enggak? Ada yang perlu anak ingin tanyakan gitu dulu. Boleh di chatnya, boleh. Di gininya boleh juga. Oh, Gusti Ayu B. Ini dah. Tadi karena ibu restart komputer laptop ibu, jadi yang masuk hanya 1 saja ya. Gusti Ayu Agung Eka Putri Wedari saja di chatnya ada ya. Yang lain bisa ketik ulang lagi ya. Baik, ibu akan buka ya. Ibu keluarkan dulu screenshotnya ini. Stop sharingnya. Ibu akan carikan kuisis ibu ya. Kuisis ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kuisis teacher. Sekarang kita bermain game kuisis ya. Kuisisku. Simpan. Oke dulu ya. 5. Oh, mulai kuis. Iya ini.
mulai kuis. Klasik. Lanjut. Iya. Mudah-mudahan bisa anak lihat. Ibu kirimkan screenshot-nya ya. Tulis di buku tulisnya, Bu. Nih share, Ibu share. Bisa lihat gak? Joinmyquiz.com. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Nah, Bisa, ini. Bu. Bisa, Bu, bisa. Nah, itu masukkan ke melalui akun Google anak ya. Joinmyquiz.com, ketik. Kemudian kodenya 089. Ibu di chat kosong ya. 089004. Kode quizesnya ya. Quizzes. Iya. Kode quizesnya. Nah, tolong yang di chat itu nama-namanya diketik kembali karena iya, jam 12.57 baru masuk ya. Iya. Sudah mulai bisnisnya? Sekarang Bu, yang udah masuk sekarang Bu. Ya masuk dong. Pokoknya sampai jam 2 selesai kamu ya. Kirim langsung screenshot nilainya. Ya, Bu. Siap ya, sudah ya. Kalau yang belum bisa masuk, tanya pada temennya. Biar tidak kayak kemarin. Tanya pada temennya ya. Minta siswa buka alamat web. Jadi web. Udah masuk ya. Coba Ibu lihat. Di kuisnya. Oh, udah belum mulai ya. Iya. Mulai. 1, 2, 3, 4. Iya, mulai. Ya, silakan bermain game. Putu Pragnantara, Niki Hari, Delia Dapati. Nah, ini Made Dwi Andani. Namanya kasih nomor absen. Sang D ini siapa nih? Bagus Wiwikananda. Itu Pragnantara ya, baru 650. Sang D. Bagus Wiwikananda 890. Coba anak sebut namanya ya, yang apa nomor absennya ini kok tidak mesti nomor absen ini. Sementara top skornya Made Dwi Andani, Mutiari, Putu Pragnantara.
Ini kok nomor 24 banyak sekali nih. Ini kok nomor 24 ya. Nama tidak aman. Ini siapa punya ini? Sudah Bu. Sudah. Nomor berapa kamu? Diri ada Saputra, Kediri ini namanya berabsen 11. Nomor absen 11. Nomor absen 11. Kok di sini Kadek Febrianti? Itu Bu turun lagi. Itu peringkat tuh, Bu. Oh, peringkat. Makanya kok ada double peringkatnya. Jadi dulu Rizky nomor berapa nih Rizky? Tahu Bu dia peringkat berapa nih? Oh ini peringkat 6 nih. Jadi, oh, Pipi, jangan cekaru. ini yang gede Rizky nih. 2330. Lah, Itu 2 kali nih yang Bu, saya sudah. di gini aja ya, di screenshot aja kirim ke sini dong. Kan kita berikan linknya. kirim kemana nih? Nanti dulu. Ininya udah bikin itu di Google. Ah, link kumpul hasil belajarnya ini nih. Nah, Ibu kopikan di chat lagi ya.
screenshot ya, termasuk foto kamu belajar hari ini di ikonnya ini ya, sebagai dokumentasi. Waktunya lagi 9 menit ya, Ibu kurangi waktunya, lagi 5 menit aja ya, soalnya 5 menit udah lama sekali. Ini siapa ini nih? Ariyanti Dani, Nitiari. Indra Jaya udah 600 dapat. Nitiari Yuni dapat nilai juga ya. Rai Dharma dapat 10. Ya. Sudah semua mencoba ya? Sudah. Biar bisa Ibu akhiri. Sudah semua mencoba? Sudah Bu, sudah Bu. Udah, Bu. ya? Ya, Ibu akhiri kuisnya. Ibu stop dulu kuisnya. Stop presentasi. Akhiri ya. Stop. Bu, saya sudah kirim screenshot, Bu. Ya. Saya juga udah, Bu. Iya, semua selesai ya. Ibu unduh hasilnya juga. Ya. Tunggu unduh hasilnya. Download file. Iya. Waduh, di sini kelihatan dah. Diunduh filenya, kelihatan di sini. Levelnya berapa? Kemudian berapa kali mengerjakan, kelihatan di sini nak ya. Saya 2 kali, Bu. Nilai Utami. Oh, gitu. Kelihatan di sini ya. Oh, sudah ada rekam.